Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Andi Setiawan SPD. Memulai bisnis memang penuh tantangan dan ketakutan akan kegagalan seringkali menjadi momok yang menghantui para calon pebisnis. Namun tahukah kamu bahwa ada beberapa jenis bisnis yang memiliki resiko rendah untuk gagal? Bisnis ini biasanya bergerak di bidang yang memenuhi kebutuhan dasar manusia, memiliki permintaan pasar yang stabil, dan tidak terlalu terpengaruh oleh tren atau perubahan zaman karena teknologi. Dengan memilih jenis bisnis yang tepat, kamu bisa meminimalisir resiko dan meningkatkan peluang sukses bisnis kita. Di video kali ini, kita akan membahas beberapa ide bisnis yang memiliki resiko rendah untuk gagal, cocok untuk orang yang baru ingin memulai bisnisnya. Siap untuk mewujudkan impian kita menjadi seorang entrepreneur yang sukses? Mari kita simak video ini lebih lanjut. Bisnis pertama, laundry. Bisnis laundry memang menjadi satu pilihan usaha yang menarik saat ini, terutama karena tingkat kegagalannya yang relatif rendah. Data menunjukkan bahwa hanya sekitar 7% bisnis laundry yang gagal, sementara 93% sisanya berhasil bertahan dan bahkan berkembang lebih lanjut. Hal ini dikarenakan laundry merupakan kebutuhan dasar manusia, sehingga permintaannya relatif stabil dan tidak terlalu terpengaruh oleh tren atau perubahan zaman. Namun demikian, meskipun presentase keberhasilannya tinggi, bukan berarti bisnis laundry tanpa tantangan dan risiko. Salah satu keunggulan bisnis laundry adalah kemudahan dalam pengoperasiannya. Proses bisnisnya relatif mudah dipahami, mulai dari menerima pakaian kotor, mencuci, mengeringkan, menyetrika, hingga mengembalikan kepada pelanggan. Peralatan yang dibutuhkan pun cukup standar seperti mesin cuci, mesin pengering, setrika, dan perlengkapan pendukung lainnya. Bisnis laundry juga dapat dijalankan dengan fleksibel, baik secara offline maupun online, dan tidak membutuhkan banyak karyawan untuk mengoperasionalkannya. Namun demikian, untuk mencapai kesuksesan dalam bisnis laundry, kita perlu memperhatikan beberapa faktor penting seperti pemilihan lokasi yang strategis, penggunaan peralatan yang tepat dan efisien, penetapan harga yang kompetitif, dan pelayanan pelanggan yang memuaskan. Selain itu, kamu juga perlu memiliki strategi pemasaran yang efektif untuk menjangkau target pasar yang lebih luas lagi dan meningkatkan brand awareness kita. Dengan perencanaan yang matang dan eksekusi yang baik, bisnis laundry dapat menjadi sumber penghasilan yang menjanjikan untuk kita dan menjadi bisnis yang berkelanjutan ke depannya. Selanjutnya, bisnis kedua adalah rental properti. Bisnis sewa properti, khususnya rumah atau apartemen, memang menjadi salah satu pilihan investasi yang menarik dengan tingkat risiko kegagalan yang relatif rendah. Hal ini dikarenakan properti merupakan kebutuhan dasar manusia, sehingga permintaannya cenderung stabil dan terus meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk. Selain itu, bisnis sewa properti juga relatif mudah dijalankan. Jika kamu memiliki rumah atau apartemen yang tidak ditinggali, kamu cukup menyewakannya dan mendapatkan penghasilan pasif berupa biaya sewa per bulan. Arus kas yang dihasilkan pun relatif sederhana dan mudah diprediksi, sehingga kamu bisa lebih mudah mengelola keuangan. Keunggulan lainnya dari bisnis sewa properti adalah potensi apresiasi nilai aset. Harga properti, baik rumah maupun apartemen, cenderung mengalami kenaikan seiring berjalannya waktu. Rata-rata harga properti bisa naik sehingga 3% bertahun. Belum lagi jika kita memilih lokasi yang strategis dan berkembang pesat. Kenaikan harga di sini properti ini akan memberikan keuntungan capital gain jika kamu memutuskan untuk menjual properti tersebut di masa depan. Selain itu, kamu juga bisa mendapatkan keuntungan dari kenaikan harga sewa yang bisa kamu sesuaikan secara periodik. Namun demikian, sebelum memulai bisnis sewa properti, ada beberapa hal yang perlu kamu perhatikan, seperti pemilihan lokasi properti yang strategis di dekat daerah wisata, misalnya kondisi properti yang baik, penetapan harga yang sewa yang kompetitif, dan pemasaran yang efektif, juga pelayanan yang baik. Kamu juga perlu memahami aspek legal dan perpajakan yang berlaku dalam bisnis sewa properti. Dengan perencanaan yang matang, manajemen yang baik, bisnis sewa properti dapat menjadi sumber penghasilan pasif yang cukup menguntungkan dan menjamin keamanan finansial di masa depan. Selanjutnya, investasi reksadana pasar uang yang peluang ruginya kecil. Reksadana pasar uang syariah menjadi pilihan investasi yang menarik, terutama bagi kita investor pemula atau mereka yang menginginkan instrumen investasi dengan risiko rendah. Reksadana ini mengelola dana investor dengan menempatkannya pada instrumen pasar uang yang sesuai dengan prinsip syariah.
Karena investasinya berjangka kurang dari 1 tahun atau lebih, fluktuasi nilai investasi relatif rendah dibandingkan jenis reksadana lainnya, sehingga resiko pun lebih kecil. Selain resiko yang cukup rendah, reksadana pasar uang syariah juga menawarkan keuntungan lain seperti likuiditas yang tinggi. Artinya, kamu bisa mencairkan investasimu kapan saja dengan mudah dan cepat. Hal ini membuat reksadana pasar uang syariah cocok untuk dana darurat atau tujuan keuangan jangka pendek. Keuntungan lainnya adalah proses investasi yang mudah dan terjangkau. Kita bisa memulai investasi dengan modal yang relatif kecil, bahkan bisa mulai dari 10.000 saja. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Semoga informasi yang telah kita sampaikan bisa bermanfaat dan memberikan inspirasi bisnis. Jangan lupa untuk like video ini jika kalian suka, komen di bawah untuk memberikan pendapat atau diskusi lebih lanjut, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Terima kasih telah menonton sampai habis. Saya Adi Setiawan SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.